Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, selamat sore, selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam. Bertemu lagi bersama saya, Sofi Gustini Rahayu. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertidaksamaan kuadrat. Nah, ada yang tahu tidak apa itu pertidaksamaan kuadrat? Nah, pertidaksamaan kuadrat adalah suatu pertidaksamaan yang memiliki variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Nah, bentuk umum dari pertidaksamaan kuadrat itu ada 4. Yang pertama, AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Yang kedua, ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari 0. Dan yang keempat ada AX kuadrat ditambah BX ditambah C kurang dari sama dengan 0. Nah, dengan A dan B dan C itu adalah bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dengan keterangan A dan B adalah koefisien dari X dan C adalah konstanta dan X adalah variabel. Nah, untuk selanjutnya di sini ada sifat-sifat pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk sifat-sifat pertidaksamaan kuadrat ini ada 2. Yang pertama, sifat aditif. Nah, sifat aditif ini jika kedua ruas pertidaksamaannya itu ditambah dengan bilangan yang sama, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan arah pertidaksamaan yang sama, yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Nah, contohnya itu seperti bagaimana? Nah, contohnya itu ada pertidaksamaan X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 kurang dari 0. Maka untuk pertidaksamaan ini kita ditambah dengan 3 di setiap ruasnya. Maka diperoleh X kuadrat ditambah 3X ditambah 2 ditambah 3 untuk ruas sebelah kiri dan kurang dari 0 ditambah 3 untuk ruas sebelah kanan. Maka diperoleh X kuadrat ditambah 3X ditambah 5 kurang dari 3. Nah, untuk sifat selanjutnya yaitu ada sifat multiplikatif. Nah, untuk sifat multiplikatif ini, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan positif, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan tanda pertidaksamaan yang sama dengan pertidaksamaan semula. Yang kedua, jika kedua ruas suatu pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, maka diperoleh pertidaksamaan baru dengan arah kebalikan dari pertidaksamaan semula, yang ekuivalen dengan pertidaksamaan semula. Nah, selanjutnya di sini ada langkah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kuadrat. Nah, untuk langkahnya itu ada 5. Yang pertama, nolkan ruas kanan atau ruas kanannya itu harus 0. Nah, untuk langkah kedua itu kita harus menentukan harga 0 atau pembuat 0 dari ruas kiri. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat garis bilangan. Kemudian letakkan harga 0 itu mulai dari yang terkecil di sebelah kiri. Nah, untuk yang keempat, kita menentukan daerah positif dan daerah negatifnya. Nah, jika A itu lebih dari 0, maka daerahnya itu positif, negatif, positif. Nah, jika A-nya itu kurang dari 0, maka daerahnya itu negatif, positif, negatif. Nah, untuk selanjutnya, kita menentukan daerah penyelesaian. Nah, untuk menentukan daerah penyelesaian, jika tanda pertidaksamaannya itu lebih dari, maka kita mengarsir daerah yang positifnya. Nah, jika tanda pertidaksamaannya itu kurang dari, maka kita mengarsir daerah negatifnya. Nah, penerapan pertidaksamaan kuadrat ini dalam kehidupan sehari-hari itu diantaranya
yaitu mengukur minimum suatu permukaan meja dengan ketentuan tertentu, interval waktu jarak yang ditempuh dengan aturan tertentu, batas-batas nilai panjang dari suatu bangun dasar yang memiliki ketentuan tertentu, banyaknya bahan baku yang diperlukan untuk suatu produksi yang tidak stabil, dan perhitungan waktu jatuh suatu benda dengan ketinggian yang tidak tetap, dan interval panjang suatu ruangan yang tidak diketahui jelas panjangnya, dan panjang suatu ruangan yang hanya diketahui perkiraan dari luasnya, serta dapat berupa perkiraan waktu yang diperlukan untuk melambungkan bola setelah ditendang dengan ketinggian tertentu. Jadi, penerapan pertidaksamaan kuadrat dalam kehidupan sehari itu sangat banyak ya adik-adik. Masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, untuk selanjutnya kita di sini akan membahas contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal. Selesaikan pertidaksamaan X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 lebih dari 0. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Nah, penyelesaiannya itu kita tuliskan lagi ya untuk pertidaksamaannya itu X kuadrat ditambah 6X ditambah 5 lebih dari 0. Nah, selanjutnya kita faktorkan dari pertidaksamaan tersebut. Maka faktornya itu adalah X tambah 5 dan X tambah 1. Nah, selanjutnya kita selesaikan satu-satu. X tambah 5, maka diperoleh X satunya itu negatif 5, karena dipindah ruaskan. Nah, atau X tambah 1 sama dengan 0, maka diperoleh X2-nya itu negatif 1. Nah, ini garisnya ya, bisa kalian lihat di papan tulis. Nah, maka diperoleh HP-nya itu X, di mana X kurang dari negatif 5 atau X lebih dari negatif 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua. Selesaikan pertidaksamaan negatif X kuadrat ditambah 10X negatif 9 lebih dari 0. Nah, untuk pertidaksamaan ini berbeda dengan dengan soal yang pertama. Karena pada soal yang kedua ini, soalnya itu negatif ya, negatif X kuadrat ditambah 10X negatif 9 lebih dari 0. Nah, untuk langkah yang pertamanya itu kita harus mengalihkan kedua ruasnya dengan negatif 1. Nah, perlu diingat juga jika kedua ruasnya itu dikali negatif 1, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Nah, maka setelah dikalikan dengan negatif 1, maka diperoleh negatif 10X ditambah 9 yang tadinya tandanya lebih dari menjadi kurang dari 0. Lalu kita faktorkan menjadi dan diperoleh X negatif 1 dan X negatif 9. Selanjutnya kita selesaikan satu persatu. X negatif 1 sama dengan 0, diperoleh X satunya adalah 1 atau X negatif 9 sama dengan 0, X2-nya itu adalah 9. Nah, maka diperoleh HP-nya itu X kurang dari 1 atau X kurang dari 9. Nah, selanjutnya ada contoh soal yang terakhir. Nah, contoh soal yang terakhir ini, kebun pakhong berbentuk persegi panjang dengan lebar 8 meter kurangnya dari panjangnya. Apabila luas kebun pakhong tersebut minimal 180 meter persegi, berapa panjang dan lebar kebun pakhong? Nah, bagaimana untuk menyelesaikan soal cerita dari pertidaksamaan ini? Nah, untuk penyelesaiannya itu, kita misalkan panjang kebun pakhongnya itu dengan X meter, maka lebar kebun pakhongnya itu menjadi X min 8 meter. Maka luas kebun pakhongnya itu adalah X dikalikan dengan X min 8 minimal 180 meter kuadrat. Maka langkah selanjutnya itu adalah sama ya dengan contoh soal-soal sebelumnya, yaitu kita mencari kita kalikan ya X min 8 lebih dari 180. Selanjutnya X kuadrat negatif 8X dikalikan
maka diperoleh X kuadrat min 8X min 180 lebih dari 0. Selanjutnya kita faktorkan. Faktorkan dan diperoleh X tambah 10 dan X min 18. Lalu X tambah 10 sama dengan 0, maka X satunya adalah negatif 10. Atau X min 18 sama dengan 0 dan diperoleh X 2-nya itu adalah 18. Maka HP-nya X di mana X kurang dari sama dengan negatif 10 atau X lebih dari 18. Nah, mungkin sekian untuk pemaparan materi mengenai pertidaksamaan kuadrat. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.